Assalamualaikum sahabat hikmah nyata yang dirahmati Allah. Cerita kali ini bukan untuk yang hatinya lembek, karena kita akan menyelami kisah seorang pria yang berangkat haji dengan uang dari koperasi penuh riba, penuh keyakinan dirinya bersih. Tapi saat sujud di hadapan Ka'bah, tubuhnya tak pernah bangkit lagi. Mulutnya membusuk, uratnya mengunci, dan yang tersisa hanyalah bekas sujud yang tak bisa dihapus hingga hari ini. Apa yang sebenarnya ia bawa ke rumah suci? Kenapa tanah haram seolah menolaknya? Sahabat semua, bantu sebarkan kisah penuh hikmah ini. Tulis komentarmu, like videonya, dan subscribe channel Hikmah Nyata. Karena satu klik dari kalian bisa jadi sarana dakwah dan amal jariah yang tak terputus. Sebelum lanjut, bagi yang beragama Islam, tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi yang membawa kita ke syafaatnya di hari akhir. Suara azan subuh baru saja selesai berkumandang dari pelataran Masjidil Haram. Ribuan jemaah bergerak pelan kembali ke tempat masing-masing, menyisakan barisan orang-orang yang masih bertahan salat sunnah dan berzikir di karpet dingin. Tapi di pojok pelataran, tepat dekat gerbang sisi utara, kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa orang tampak panik. Ada yang menelpon. Ada yang menutup mulut. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di tengah-tengah kerumunan itu, seseorang terlihat masih bersujud. Tubuhnya tidak bergerak. Lengannya seperti membeku di sisi kepala. Dahinya menempel erat di lantai marmer putih. Orang-orang mendekat. Seorang pria Turki mencoba menyentuh bahunya. Tapi saat disentuh, tubuh itu justru bergetar hebat. Lalu dari mulutnya keluar cairan hitam pekat seperti oli terbakar, menetes sedikit demi sedikit ke marmer, lalu menyebar perlahan seperti luka yang membesar. Astagfirullah, dia tidak bisa bangkit, gumam salah satu jemaah. Petugas keamanan mendekat cepat. Seorang perawat wanita Indonesia yang sedang membantu evakuasi lansia pun ikut memeriksa. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, tubuhnya seperti dikunci, bukan kejang, bukan kaku mayat, tapi seperti tidak diizinkan bangkit. Dari balik sorban dan ihramnya, orang itu teridentifikasi. Namanya Mursid, usianya hampir 60 tahun. Beberapa hari lalu, ia sempat viral di TikTok karena membagikan sedekah di jalanan sekitar hotelnya sambil berkata, ini dari hasil kerja keras di koperasi. Semoga menjadi berkah. Petugas mencoba mengangkat tubuhnya, namun tak bisa. Tulangnya seperti menolak diluruskan. Mursid masih hidup. Napasnya berat. Kadang terdengar seperti menangis. Matanya terbuka sedikit. Lalu membelalak saat seorang petugas medis menyalakan senter untuk memeriksa pupilnya. Apa yang kau lihat? Tanya petugas itu dalam bahasa Arab. Tapi Mursid hanya bisa menggeram. Tangannya gemetar. Jemarinya mencakar lantai pelan. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tanah itu. Sesuatu yang tak kasat mata. Tapi lebih kuat dari rantai baja sekalipun. Beberapa jemaah yang menyaksikan mulai merinding. Salah satu dari mereka, seorang pria tua asal India, berteriak. Saya tadi lihat, ada bayangan hitam melingkar di bawah tubuhnya. Seperti tali besar. Tapi, menghilang saat azan iqamah berkumandang. 3 kamera CCTV mengarah ke titik itu. Salah satu rekaman menunjukkan pergerakan aneh di bawah tubuh Mursid. Seperti kabut hitam melingkar. Seperti tarikan gaib dari perut bumi. Ambulans datang. Tapi tubuh itu tak bisa diluruskan. Dokter menyuruh membawanya dalam posisi sujud. Ia tetap begitu saat diangkat. Tetap begitu saat ditandu. Bahkan tetap sujud saat dimasukkan ke dalam ruang perawatan darurat Rumah Sakit King Abdul Aziz. Di dalam ruang perawatan, seorang dokter muda asal Sudan menggelengkan kepala. Kami tidak pernah lihat kasus seperti ini. Ini bukan stroke. Bukan gangguan saraf biasa. Dia dikunci dari dalam. Sementara itu, di dalam batin Mursid, dunia terasa kabur. Ia sadar, tapi tak bisa berbicara. Seperti mimpi, tapi terasa lebih nyata. Ia mendengar bisikan-bisikan, suara anak kecil menangis, suara wanita tua memanggil nama anaknya,
suara lelaki marah yang berteriak, "Sawahku kau rampas. Kau bawa uangku ke rumah Allah." Waktu terasa membeku. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi hanya tangisan dalam hati yang bisa keluar. Suara bisikan itu makin keras. Kini terdengar seperti gema yang memantul di antara dinding Ka'bah. Dari kejauhan, suara muazin kembali terdengar. Tapi di telinga Mursid, itu bukan suara panggilan salat, tapi seperti gong penanda hari pembalasan. Ia mencoba menggerakkan jari. Gagal. Mencoba membuka mulut. Gagal. Hanya bisa merasakan cairan hitam itu terus mengalir dari mulutnya. Hangat, kental, dan bau seperti bangkai lama. Di luar, berita tentang jemaah yang terjebak dalam sujud mulai menyebar. Seorang YouTuber asal Malaysia mengunggah video singkatnya. Dalam hitungan jam, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Kolom komentarnya penuh. Dari takbir, doa, sampai teror rasa takut. Dan malam itu, Masjidil Haram jadi sedikit lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena jumlah jemaah yang berkurang, tapi karena banyak yang masih memandangi lantai tempat Mursid bersujud, yang kini meninggalkan bekas hitam, meski petugas sudah menyiramnya dengan air zam-zam dan pembersih khusus. Sujud itu tak pernah selesai, dan tak seorang pun tahu kapan atau bagaimana ia akan bangkit. Atau, apakah ia memang diizinkan bangkit? 2 tahun sebelum Mursid membatu dalam sujud di Tanah Suci, sebuah koperasi bernama Berkah Barokah mulai menjamur di pelosok desa Karangsari, Jawa Tengah. Di depan kantor kecilnya yang berdinding triplek tapi dicat mencolok warna hijau toska, tertulis besar, "Koperasi Syariah, tanpa riba, tanpa tipu." Namun kenyataannya jauh dari janji-janji itu. Di balik meja kasir, Mursid, sang pendiri, duduk dengan wajah penuh keyakinan. Tapi tangan dan hatinya penuh perhitungan. Setiap akad pinjaman yang ia setujui, disisipi bunga terselubung. Ia menyebutnya jasa administrasi. Tapi nilainya bisa mencapai 20% per bulan. Warga kampung, yang sebagian buta huruf dan tak mengerti hukum ekonomi, tergoda dengan janji syariah dan brosur penuh doa. Mereka menyerahkan sertifikat tanah, surat rumah, dan bahkan cincin kawin, semua demi pinjaman cepat yang ternyata lebih menyiksa daripada menyelamatkan. Dalam waktu setahun, Mursid sudah memiliki 3 mobil, 2 rumah kontrakan di kota, dan rekening gendut yang terus bertambah. Tapi bukan itu yang membuatnya benar-benar puas. Yang membuatnya merasa menang adalah saat orang-orang mulai memanggilnya Pak Haji, padahal dia belum pernah ke Tanah Suci. "Insya Allah tahun depan saya dan istri berangkat," ujarnya suatu hari saat menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid, yang diselipkan dalam amplop bergambar logo koperasi. "Ini dari kami yang ingin amal jariah." Istrinya, Bu Munarsih, lebih agresif. Ia aktif di media sosial. Semua proses pendaftaran haji, mulai dari foto visa, koper, boarding pass, hingga bukti transfer pelunasan, diposting lengkap. Bahkan ia mengunggah video menangis haru di depan masjid sambil berkata, "Semoga koperasi kami menjadi jembatan bagi keberangkatan yang diridhai Allah." Padahal beberapa hari sebelumnya, seorang janda tua bernama Bu Sumarni harus menjual warung dan pindah ke Gubuk Bambu karena tak sanggup melunasi cicilan. Ia hanya sempat berdoa pelan sebelum pergi. "Ya Allah, jika uangku dipakai buat haji, biarlah Engkau yang membalas." Saat hari keberangkatan tiba, suasana kampung seperti hari besar. Spanduk besar terpajang di gapura desa bertuliskan, "Doakan Pak Haji Mursid dan Bu Hajjah Munarsih. Haji dari Koperasi Syariah, menuju mabrur." Pelepasan dibuat megah. Ada marching band anak-anak madrasah. Ada makanan prasmanan. Bahkan drone disewa untuk ambil video dari atas. Semua direkam. Semua diunggah. Semua ditonton ribuan orang. Video itu viral, dengan komentar penuh doa, dan tak sedikit sindiran. "Uang siapa tuh yang dibawa ke Mekah? Koperasi Syariah kok mobilnya duluan banyak?" Tapi Mursid tak peduli. Baginya, suara publik hanyalah suara iri. Ia bahkan merasa terpilih. Berulang kali ia berucap,
Banyak orang yang haji pakai warisan. Aku pakai usaha sendiri. Kalaupun ada yang iri, artinya aku berhasil. Sesampainya di Mekah, niat ibadahnya cepat bergeser jadi semacam pameran gaya hidup religius. Ia sibuk mengambil video tawaf sambil tersenyum ke kamera. Di depan Ka'bah, ia meminta istrinya memotret dari sudut bawah agar terlihat gagah. Ia menggenggam mushaf tapi matanya terus melirik layar HP. Suatu malam, saat duduk di lobi hotel, seorang jemaah asal Indonesia mendekat. Orang itu berkata dengan lembut, "Pak, semoga hajinya diterima. Tapi hati-hati. Kadang kita merasa datang ke rumah Allah. Tapi bisa jadi, rumah ini sedang menolak tamu-tamu yang membawa najis dalam hatinya." Mursid tersenyum kaku. Ia tidak membalas. Tapi setelah jemaah itu pergi, wajahnya berubah sedikit gelisah. Ia memandang telapak tangannya, yang kini memegang batu tasbih dan ponsel bersamaan. Hatinya sempat tergetar, tapi cepat ia alihkan dengan membuka Instagram. Notifikasi komentar masuk. Ia kembali merasa hebat. Namun malam itu, saat ia salat Isya, ada satu momen kecil yang membuat tubuhnya menggigil. Saat sujud terakhir, ia merasa ubin di bawah dahinya sedikit hangat, seperti baru saja disentuh oleh bara api. Ia membuka mata. Tidak ada apa-apa. Tapi dalam hatinya, ada rasa aneh yang belum pernah muncul sebelumnya. Rasa takut, rasa tidak layak. Tapi ia buru-buru istighfar, lalu bangkit, lalu berkata dalam hati, "Aku sudah sampai sini. Gak mungkin Allah tolak." Ia tidak tahu bahwa sujud yang benar-benar terakhir hanya tinggal beberapa hari lagi. Hari itu, Masjid Nabawi dipenuhi jemaah dari berbagai negara. Di antara lautan manusia itu, Pak Mursid mengenakan gamis putih bersih dan sorban baru yang dibeli dari toko oleh-oleh dekat hotel. Ia tanpa percaya diri berjalan menuju Raudah, zona hijau penuh keberkahan yang diyakini sebagai taman surga di bumi. Di belakangnya, Bu Munarsih mengelap air matanya sambil menenteng mukena baru. Kamera ponsel selalu siap dalam genggaman, seolah ibadah adalah momen konten. Saat sampai di Raudah, ia duduk tepat di depan mihrab. Tangannya menengadah tinggi. Ia membaca doa panjang, banyak meminta rezeki berlimpah, nama harum, dan umur panjang. Tapi di antara lantunan itu, matanya sempat menoleh ke kanan, ke arah seorang pria tua yang hanya berdoa dalam diam, tak bersuara, tak menengadah tangan, hanya meneteskan air mata. Pak Mursid sempat merasa risih. Malu dong kalau gak kelihatan nangis, pikirnya. Ia pun menutup doa dengan suara lebih lantang, agar terdengar spiritual. Namun saat ia bangkit dari duduknya, ada suara berbisik di telinganya. Suara itu tak berasal dari siapapun yang ia lihat. "Berapa rumah yang kau ambil? Berapa anak kecil yang menangis karena koperasimu?" Pak Mursid tersentak. Ia memutar kepala. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara bising jemaah dan zikir pelan dari berbagai arah. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi detak jantungnya tak karuan. Bu Munarsi sempat bertanya, "Kenapa, Pak?" Mursid hanya menjawab, "Enggak, mungkin capek." Tapi dalam hatinya, suara itu masih menggema, seperti gaung yang tak kunjung hilang. Malam harinya, saat kembali ke hotel, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi tidur itu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah sawah yang terbakar. Di sekelilingnya ada warga kampung Karangsari, orang-orang yang pernah meminjam uang dari koperasinya. Mereka semua menatapnya dengan mata merah. Ada yang membawa surat hutang. Ada yang membawa foto rumah mereka yang sudah digadaikan. Ada yang hanya berdiri sambil memeluk anak kecil. Lalu satu suara muncul dari tengah-tengah mereka. "Kau pikir rumah Allah menerima uang kami yang kau ambil dengan dusta?" Tubuh Mursid kaku. Dalam mimpinya, ia mencoba mundur. Tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Api membakar semakin dekat. Lalu dari langit, turun hujan tinta hitam, menyirami tubuhnya hingga terasa perih. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Kaos dalamnya basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menatap ke arah kaca jendela kamar hotel.
Bayangan dirinya samar, tapi matanya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang berubah sejak mimpi itu. Tapi ia tetap mengabaikannya. Ia bangkit, berwudu, lalu turun ke lobi dan memesan teh. Sambil menunggu, ia membuka Instagram. Puluhan komentar masuk di postingan sebelumnya. Salah satunya berbunyi, "Semoga hajinya diterima. Tapi semoga uang yang dibawa juga bersih." Ia membacanya 2 kali. Komentar itu seolah menghantam batinnya. Tapi dengan cepat ia hapus dan blokir akun tersebut. Ia tak ingin aura negatif merusak suasana hatinya. Keesokan paginya, saat tawaf di Masjidil Haram, rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Tepat di putaran keempat, ia merasa pundaknya berat. Seperti ada tangan yang mencengkeram dari belakang. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Lalu sebuah suara terngiang di telinganya lagi. "Berapa akad palsu yang kau buat? Berapa kali kau sebut syariah, padahal niatmu hanya laba?" Ia berhenti berjalan. Bu Munarsih yang berada tak jauh di belakangnya menyusul dan bertanya, "Pak, kenapa?" Mursid menatapnya dengan mata sayu. "Gak tahu. Kayaknya kepala saya penuh banget." "Udah, jangan pikirin komentar orang. Kita udah di sini. Fokus aja ibadah," kata istrinya meyakinkan. Tapi bagaimana bisa fokus jika suara itu tak pernah benar-benar diam? Dalam batin Mursid, muncul rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan hanya rasa takut, tapi rasa tertuduh. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Tanah Suci, ia menundukkan kepala, bukan karena doa, tapi karena ia tak tahu apakah semua yang ia lakukan benar-benar layak diterima oleh Allah. Di hotel malam itu, ia salat, tapi saat sujud, ia merasa lantai di bawahnya bukan marmer, tapi lumpur pekat. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya berat. Lalu ia kembali bangkit secara paksa, menepuk-nepuk mukanya sendiri, menyadarkan diri. Tapi ia tak tahu, malam itu adalah malam terakhir ia bisa bangkit dari sujudnya. Langit Masjidil Haram malam itu berwarna kelabu, seperti menahan hujan yang tak jadi turun. Udara lembab, angin tipis menyapu pelataran, membawa aroma tubuh manusia, air zam-zam, dan keringat yang tertahan oleh ihram putih. Pak Mursid duduk bersandar di pilar barat daya masjid. Napasnya pendek-pendek. Sejak pulang dari tawaf kemarin, kepalanya terasa berat, dan setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah dari masa lalunya muncul. Wajah Bu Sumarni yang dulu rumahnya disita. Wajah Pak Dirman yang akhirnya bunuh diri karena gagal bayar hutang. Bahkan wajah anak kecil bernama Fikri yang sempat ia tolak pengajuan bantuan sekolah karena tidak ada dana. Padahal saat itu ia baru saja membeli mobil baru. "Bapak gak apa-apa?" tanya Bu Munarsih pelan. Mursid hanya mengangguk. Ia tidak ingin bicara. Ada beban yang tak bisa dijelaskan. Ada suara yang terus menempel di pikirannya, seperti nyamuk yang tak mati-mati. Sebelum subuh, ia berdiri dan berwudhu. Ia ingin salat tahajud di pelataran Masjidil Haram. Ingin berduaan dengan Allah. Bukan karena rindu, tapi karena takut. Ada dorongan dalam dirinya yang menuntut pengakuan. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia sujud untuk rakaat pertama. Hening. Lalu bangkit. Lalu ruku. Lalu sujud lagi. Matanya mulai basah. Ada yang pecah di dalam dirinya, tapi masih tertahan. Ia ingin menangis sepuasnya, tapi rasa malu menahannya. Pada rakaat kedua, ia kembali sujud. Tapi kali ini, sesuatu berubah. Tangannya tiba-tiba gemetar. Dahinya yang menempel di lantai marmer terasa seolah menekan bara. Punggungnya berat. Nafasnya tersendat. Ia mencoba bangkit, tapi tak bisa. Ia mencoba angkat kepala, tapi lehernya terkunci. "Ya Allah!" bisiknya. Tapi tak terdengar. Suaranya hanya tertahan di rongga dada. Ia panik, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia mulai mengeluarkan suara seperti desahan. Beberapa jemaah di sebelah menoleh, tapi mengira itu orang yang sedang khusyuk. Detik berlalu. Tubuhnya mulai bergetar. Lalu dari sela-sela bibirnya mengalir cairan hitam pekat.
Aroma menyengat menyebar pelan. Jemaah yang ada di sampingnya kini mulai melihat sesuatu yang tak biasa. Salah satu pria asal Mesir mundur sambil menutup mulutnya. Petugas masjid datang. Mereka mencoba menyentuh bahu Mursid. Tapi tubuh itu tetap sujud. Tak bisa digerakkan. Tak bisa dipaksa bangkit. Petugas memanggil dokter jaga. Tak lama, kerumunan mulai terbentuk. Seseorang berteriak, "Allahu Akbar." Dia tidak bisa bangkit dari sujud. Salah satu jemaah asal Pakistan yang merekam video berkata, "Tadi saya lihat, di bawah tubuhnya ada bayangan seperti rantai. Seperti ditarik dari lantai. Wallahi, saya tidak bohong." Petugas medis akhirnya mengangkat tubuh itu. Tapi mereka tidak bisa mengubah posisinya. Ia tetap membeku dalam posisi sujud. Bahkan saat ditaruh di atas tandu, tulang punggungnya menolak diluruskan. Ia tetap begitu, seperti dipaksa terus menyembah. Di dalam ambulans, tubuhnya masih dalam posisi yang sama. Dokter mengecek tekanan darah, denyut nadi, pupil mata, semuanya menunjukkan aktivitas hidup. Tapi kesadarannya samar. Ia tak bisa bicara, tak bisa membuka mata lebih dari 1 detik. Di dalam ruang IGD Rumah Sakit King Abdul Aziz, 5 dokter berkumpul. Mereka semua bingung. MRI dan CT scan menunjukkan jaringan normal. Tapi secara refleks dan neurologi, ia seperti dikunci oleh sistem yang tak mereka pahami. "Apakah ini kejang?" tanya seorang dokter. "Bukan. Kalau kejang, tubuhnya justru melengkung. Ini seperti menolak bangun." "Bagaimana dengan jantung dan paru?" "Stabil. Tapi tekanan emosinya sangat tinggi. Seperti seseorang yang sedang mengalami trauma spiritual ekstrim." Salah satu dokter wanita asal Indonesia berkata pelan, "Saya pernah dengar, ada kisah serupa, dulu. Seorang pemilik bank gelap yang sujud dan tak pernah bisa bangkit. Tapi entah mitos atau nyata." Petugas mencatat semua laporan. Tapi malam itu, semua peralatan medis tak mampu meluruskan tubuh Pak Mursid. Ia tetap begitu. Bersujud. Membeku. Mengeluarkan cairan hitam pekat dari mulutnya. Dan kadang, dari sela-sela bibirnya, terdengar bisikan pelan. "Saya gak tahu. Saya kira halal. Saya hanya mau ibadah." Bu Munarsih datang pagi harinya. Ia menangis melihat suaminya. Tapi dokter tak bisa menjelaskan apapun. Hanya ada satu kalimat yang mereka ulang. Dia hidup, tapi tidak sadar. Dan tubuhnya tidak bisa diluruskan. Dan di pelataran tempat ia sujud semalam, ada satu noda hitam besar yang tak bisa dihapus. Bahkan setelah 3 kali dibersihkan air zam-zam dan disikat oleh petugas kebersihan, noda itu tetap ada. Seorang jemaah dari Indonesia berdiri diam di dekatnya. Ia berbisik pelan. Mungkin tempat ini bukan cuma tempat sujud, tapi juga tempat Allah menagih semua yang pernah dicuri manusia. Pagi ketiga sejak Mursid dibawa ke rumah sakit, tubuhnya masih berada dalam posisi sujud. Tak satu pun tenaga medis bisa mengubahnya. Bahkan kain rumah sakit yang membalut tubuhnya ikut menyesuaikan posisi itu, seperti mengalah pada bentuk yang tak bisa diluruskan. Bu Munarsih hanya bisa menangis di sisi ranjang. Suaminya tidak koma, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Kadang terlihat matanya terbuka sekejap, lalu terpejam lagi. Sekujur tubuhnya tak menunjukkan rasa sakit, tapi wajahnya jelas menunjukkan penderitaan, terutama setiap kali terdengar suara azan dari luar jendela. Hari itu, salah satu dokter spesialis saraf datang membawa hasil pemeriksaan terbaru. Ia berkata, secara teori medis, semua fungsi tubuhnya bisa bekerja. Tapi sistem motoriknya seolah menolak perintah. "Kami tidak menemukan penyebab medis yang masuk akal. Ini bukan stroke, bukan gangguan saraf biasa. Kami mencurigai trauma psikis yang sangat berat." Tapi tidak ada yang tahu bahwa saat tubuh Mursid terkurung dalam diam, pikirannya sangat sadar. Dalam ruang batinnya, Mursid seperti berada di lorong gelap. Ia berjalan tanpa alas kaki di atas jalan berkerikil. Di sekitarnya ada tangisan, suara anak-anak, suara perempuan, suara-suara orang yang pernah ia tolak, tipu,
dan jerat lewat koperasinya. Mereka semua mengelilinginya. Wajah-wajah mereka hancur. Tapi mata mereka menyala marah. Kau ambil semua. Lalu kau sujud seolah-olah kau bersih. Kau bangun rumah dari surat tanah kami. Kau ke rumah Allah dengan uang kami. Kau bersujud. Tapi dosa kami mengikat lehermu. Mursid menutup telinga. Tapi suara itu makin keras. Semakin menghantam. Lalu dari langit di atas lorong itu, turun tali-tali besar berwarna hitam. Satu persatu melilit leher, kaki, dan punggungnya. Ia roboh. Dan ia kembali dalam posisi sujud. Tapi kali ini, ia tahu, sujud itu bukan ibadah, tapi hukuman. Di kampung Karangsari, berita tentang Mursid sudah tersebar. Video pendek saat tubuhnya terbungkuk tak bisa bangkit di Masjidil Haram viral di TikTok dan Facebook. Sebagian percaya, sebagian mencibir, sebagian merasa puas. Di depan kantor Koperasi Berkah Barokah, puluhan warga berkumpul. Mereka datang dengan emosi yang tak terbendung. Papan nama dicopot. Dinding dicoret dengan cat semprot merah. Di antara tulisan yang muncul, salah satunya paling menyita perhatian. Dari sini uang haram itu dikirim ke Tanah Suci. Dan Allah menolaknya. Salah satu mantan anggota koperasi, Pak Ilyas, datang membawa sebuah surat perjanjian hutang yang dulu ia tanda tangani saat anaknya sakit. Aku pernah sujud minta tolong di depan rumahnya. Tapi dia bilang, kalau tak sanggup bayar, rumahmu kami lelang. Ia menangis sambil menatap langit. Dan sekarang, dia tak bisa bangkit dari sujudnya sendiri. Warga kampung satu persatu menarik simpanan mereka. Beberapa aparat desa datang untuk mengamankan tempat. Tapi mereka tidak bisa meredam kemarahan kolektif. Terlalu banyak yang sudah kehilangan. Terlalu lama mereka diam. Di Mekah, dokter memberi pilihan kepada Bu Munarsih. Kalau kondisi ini tidak berubah, kami akan tempatkan dia di ruang penanganan intensif khusus. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunda terlalu lama. Bu Munarsih tahu maksud mereka. Biaya terus berjalan. Dan Mursid tak kunjung bangun. Ia akhirnya berkata, kalau memang waktunya, izinkan dia wafat dalam posisi itu. Mungkin itu memang takdirnya. Pagi keempat, tepat saat azan subuh berkumandang, napas Mursid terhenti. Monitor jantung berhenti berdetak. Tak ada tarikan terakhir. Hanya keheningan. Dan posisi tubuh yang tetap membatu dalam sujud. Petugas rumah sakit bersiap memandikan jenazah. Tapi tubuh itu tidak bisa direbahkan. Tulangnya seperti terkunci. Saat dipaksakan, bagian punggungnya mengeluarkan suara retak dan darah hitam keluar dari sela bahunya. Akhirnya diputuskan, jenazah akan dimakamkan dalam posisi sujud. Kain kafan dibentuk menyerupai posisi tubuhnya. Jenazah dibawa ke pemakaman khusus tanpa salat jenazah di masjid utama, karena logistik dan waktu yang terbatas. Di sepanjang jalan menuju kuburan, tak ada yang bicara. Para pengurus jenazah hanya saling pandang. Salah satu dari mereka berkata pelan, saya sudah urus ratusan jenazah, tapi baru kali ini ada yang seperti ini. Seolah Allah sendiri yang melipat tubuhnya, dan menahannya untuk terus sujud. Sementara itu di kampung halaman, banyak warga mengalami mimpi yang sama malam itu. Mimpi tentang Mursid, berdiri di tengah sawah, menangis, memeluk tanah, dan memohon maaf pada orang-orang yang sudah tiada. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Mereka hanya menunjuk ke langit, dan menghilang. 3 hari setelah jenazah Mursid dikuburkan di pemakaman khusus Mekah, sebuah peristiwa ganjil terjadi di Masjidil Haram. Petugas kebersihan menemukan bekas gelap yang masih membekas di lantai tempat Mursid pertama kali terkunci dalam sujud. Mereka sudah menyiramnya dengan air zam-zam, menyikatnya dengan cairan khusus, bahkan mengganti ubin. Namun noda hitam itu tetap muncul lagi, seolah tumbuh dari dalam lantai. Beberapa jemaah mulai menyebut tempat itu sebagai titik azab. Setiap lewat, mereka menundukkan kepala, atau mempercepat langkah. Ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena teror gaib, tapi karena rasa malu di hadapan rumah Allah. Seorang petugas kebersihan asal Bangladesh mengaku bermimpi.
Dalam mimpinya, dia melihat Mursid berdiri di tempat itu. Tubuhnya gosong, wajahnya tertutup jilatan asap, tapi matanya terbuka penuh air mata. Aku minta ampun, aku tak tahu uangku najis. Namun setiap kali ia bicara, dari mulutnya keluar pasir dan darah. Suara itu berubah menjadi jeritan yang bergaung di antara tiang-tiang Ka'bah. Jeritan yang tak berhenti. Sementara itu, di Indonesia, Kampung Karangsari tak lagi sama. Gedung koperasi sudah rata dengan tanah. Tak ada yang berani menempatinya lagi. Beberapa anak kecil sering berkata bahwa mereka mendengar suara ketukan dari bawah tanah di malam hari. Dan suara lelaki yang berkata, "Jangan bawa uangku ke rumah suci, aku belum selesai membayar semuanya." Bu Munarsih pulang ke tanah air dalam diam. Ia tidak dijemput, tidak disambut, tidak diberi selamat. Wajahnya menua drastis. Ia tak lagi berbicara lantang seperti dulu. Ia melewati jalanan kampung seperti bayangan. Seorang anak kecil yang melihatnya dari jauh berbisik ke ibunya. "Itu Bu Hajjah yang katanya suaminya gak bisa bangun dari sujud, ya?" Ibunya hanya menarik anaknya masuk ke rumah, lalu menutup pintu. Hari itu hujan deras mengguyur Karangsari. Di makam tua di belakang masjid desa, seorang lelaki tua sedang berzikir. Di sampingnya, terbaring papan nisan dari kayu sederhana. Di baliknya, 3 makam baru. Semua adalah warga yang meninggal akibat stres dan jatuh miskin setelah ditagih hutang koperasi. Orang tua itu adalah Pak Dirham, mantan guru ngaji yang dulu pernah dipermalukan oleh Mursid karena menolak pinjaman berbunga. Ia menatap langit dengan mata basah. "Kalau engkau sudah menegur, ya Allah, tolong juga kuatkan kami yang dulu jadi korban." Di luar makam, angin menderu. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara azan. Tapi di telinga sebagian warga, suara itu terdengar seperti tangisan, bukan dari langit, tapi dari dalam tanah. Di Mekah, tempat bekas sujud Mursid kini dipasangi pembatas kecil. Tidak ada penjelasan resmi. Hanya sebuah garis merah tipis di lantai, tanpa tulisan. Tapi orang-orang menghindarinya. Seorang jemaah dari Indonesia mendekat. Ia berdiri diam. Lama. Lalu berbisik. Semoga tidak ada lagi orang yang datang ke rumah Allah membawa bangkai dari tanahnya sendiri. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tak semua sujud bisa membuat seseorang bangkit. Beberapa tahun kemudian, cerita tentang Mursid menjadi kisah yang diceritakan diam-diam oleh para pembimbing haji. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa rumah Allah memang terbuka bagi siapapun, tapi tak semua tamu diterima. Dan di pelataran Masjidil Haram, bekas sujud itu masih ada. Tak bisa dihapus, tak bisa dilupakan. Sahabat hikmah nyata, dari kisah ini kita belajar bahwa sujud bukan sekadar gerakan ibadah. Ia adalah simbol kepasrahan total kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa bersujud jika yang dibawa ke rumah Allah adalah air mata orang miskin, tanah orang tua, dan darah hasil riba? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan gila. Hati-hati, uang haram tak akan berubah jadi berkah hanya karena dipakai pergi ke tempat suci. Cerita ini adalah fiksi, namun dibuat dengan cara seolah nyata, agar menjadi peringatan bagi kita semua. Ambil hikmahnya, tinggalkan pamer dan riba, dekatilah Allah dengan kejujuran. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan komentar, like video ini, dan subscribe channel Hikmah Nyata agar kisah-kisah penuh makna terus hadir di tengah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.